قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل تصنع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Sampurasun kembali hadir dengan saya tentunya di channel Doni Cipining. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin bagikan sebuah alasan Rasulullah berbisnis. Nah, ya di sini telah diceritakan kita agar terjaga dari perkara yang haram. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, karena niat bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperoleh rezeki yang halal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sangat memelihara diri dari perkara yang haram. Prinsip ini ditanamkan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya. Oleh karena itu, segala yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya pun tidak terlepas dari tujuan untuk menghindarkan diri dari perkara yang haram, tentu termasuk pula bisnis yang dilakukannya. Ketika menjualkan dagangan milik Khadijah, misalnya Rasulullah tidak melakukan cara-cara yang dikerjakan oleh pemimpin kafilah-kafilah dagang pada umumnya. Bahkan ketika menawarkan barang dagangan dan pembeli menanyakan harga asli yang didapat Rasulullah SAW dari pemilik dagangan, Rasulullah SAW menjawabnya dengan jujur. Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan calon pembeli untuk memberikan keuntungan sebagai ganti ongkos perjalanan dan upah baginya. Nah, ini penting bagi kita ketika kita ingin menjadi seorang pembisnis atau pengusaha. Di era digital ini banyak sekali memang tidak tidak sejalan dengan masa yang sudah lampau. Dulu tidak ada digital, pusat pemasaran ini sudah modern, ya. Jadi gimana cara untuk kita sedikit sedikit ada benernya gitu kan? Ya syukur-syukur benar semua gitu. Apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, kita jangan, setidaknya ada batasan gitu kan. Lalu Rasulullah SAW bahkan tidak pernah menyebutkan harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Melakukan harga bahkan takaran dalam timbangan pun tidak pernah dimanipulasi oleh Rasulullah SAW. Ini sangat sulit sekali di zaman era digital ini, atau di zaman eranya kita untuk berbisnis dan berdagang. Ya, tapi kalau misalkan kita berdagang dan berjualannya dengan modal jujur, mungkin memang itu berat dalam artian keuntungan kita tidak akan tahu. Tapi sebetulnya kalau kita mempraktekannya, itu akan terasa tenang dan nyaman. Rezeki itu bukan hadir di apa yang kita jual belikan. Kalau niat kita ibadah gitu kan, pasti akan ada rezeki yang dari arah yang kita tidak duga-duga gitu. Terus semua ini dilakukannya tidak lain agar bisnisnya tidak menjadi ladang keburukan dan petaka bagi hidup. Prinsip ini sejalan dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat manusia tidak bermain-main dengan takaran timbangan melalui firman-Nya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka diminta dipenuhi. Sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.
Nah, ini adalah takaran timbangan-timbangan ya. Seperti banyak lah kalau misalkan kita berjualan. Jadi banyak di sini ada niat bisnis Rasulullah, alasan bisnis Rasulullah, semangat dan memotivasi bisnis Rasulullah, adab Rasulullah dalam berbisnis. Nah, ini rekomendasi banget buku ini untuk kita belajar, dalam artian ya syukur-syukur gini nih. Hidup ini gini nih. Kalau saya rasa gitu kan. Saya bukan orang yang terlahir dari orang yang kaya. Terus bukan pewaris juga. Namun saya ingin terus belajar tentang diri saya, yang saya bisa syukuri hal-hal yang terkecil aja. Contohnya ketika saya mulai berbisnis, berdagang, saya tidak pernah memikirkan sebuah keuntungan. Itu yang saya tanamkan, yang mungkin orang bodoh gitu kan tentang saya. Biarkan saja. Di situ saya coba mempraktekkan hal-hal yang terkecil. Misalkan saya menjual, dulu tuh saya pernah menjual tentang bunga-bunga gitu. Jadi saya memproduksi bunga buket kalau zaman sekarang. Tuh saya bikin, terus lalu itu saya jual itu dengan harga sesuai modal yang saya keluarkan gitu. Contohnya jasa saya belum saya bayarkan gitu, barang-barang, tapi yang saya dapat itu rasa ketenangan, rasa kenyamanan dalam berdagang dan berbisnis. Nominal saya tidak pernah menentukan, lalu yang saya dapat dari apa yang saya keluarkan dari modal itu saya kumpulkan, ternyata ada keuntungan aja. Entah itu memang saya menjualnya diprediksi, dalam artian saya memprediksi ini segini dan ini segini. Jadi saya tidak menghitung jasa saya, tapi alhamdulillahnya ada aja kembali dan bisa membeli barang kembali gitu, modal yang lainnya lagi beli. Selain itu saya juga pernah menjual sebuah dulu emang saya penjual yang kalau bisa dibilang kreativitas gitu. Jadi saya menjual hal-hal yang terkecil dulu gitu. Nah, intinya dari kita berdagang dan berbisnis bukan nilai yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita untuk berikhtiar, berusaha, dan niatkan dalam diri itu beribadah. Itu akan terasa lebih nyaman dan tenang ketika kita berjualan dibanding kita misalkan hal kecil aja gitu kan. Untung mah leutik bahasa Sunda ya. Jadi untung mah kecil, udah mah kecil, untung bahasa Sunda. Geus mah leutik untungna, tapi dimodali dengan kebohongan itu akan terasa rupaknya minta ampun. Saya juga pernah mengalami gitu hal-hal yang seperti itu, jelek dan baiknya itu pun saya pernah mengalami. Jadi mengalaminya yang saya rasa itu memang seperti itu. Jadi untung geus mah untung leutik, tapi berjualan bohong eta rasana teh berat kehidupan orang dibanding orang untung leutik tapi orang jujur eta kerasa ngeunaheun, hirup teh ngeunaheun dibanding orang untung gede misalkan, untung gede tapi orang nggak bohong. Kumaha eta rasana teh ketenangan gitu, ketenangan sama sekali cak abdi mah gitunya. Jadi saran saya, kita mulailah menjadi seorang yang pembisnis, pengusaha, mengikuti jejak-jejak Nabi gitu kan ya, supaya kita hidupnya lebih tenang. Insya Allah ada keberkahan dan insya Allah ada aja rezeki dari hal-hal yang tak terduga dari arah manapun ya. Ini kalau kita baca hari ini terlalu banyak ya, nanti kita akan bahas lagi di
video selanjutnya. Jadi di sini kalau kalau kalian pengen beli tentu ada di TikTok Shop, Shopee Shop juga ada. Nah, jadi rekomendasi banget buat pemula yang mau berbisnis dan usaha. Ini saya endorse bukan berarti affiliate, bukan apa. Yang intinya saya juga ingin memberikan sebuah partisipasi dari buku ini. Jadi bersyukur juga saya membeli ini, jadi ada batasan-batasan dan pemahaman yang saya akan terapkan gitu dalam berbisnis atau pengusaha. Ini pusat ininya biasanya ada nih. Oh nih, Qoriroh, penulis buku-buku Islami, pembisnis, dan ininya Qoriroh tuh, Qoriroh. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya banyak mengucapkan banyak terima kasih juga yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa menjalankan perjalanan kita bekal nanti di akhirat nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.